Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Zi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Begini temanya ya. Baca Alkitab ya, literal atau tafsir. Membaca Alkitab itu ada dua pilihan. Literal artinya harafiah, atau Anda mau memilih tafsir ya. Tritunggal Maha Sesat akan memilih tafsir. Literal itu artinya harafiah ya. Di Alkitab itu sebenarnya sudah ditulis di situ. Ada yang harafiah, ada yang perumpamaan, misalnya perumpamaan X gitu ya. Perumpamaan 5 gadis bijaksana itu kan perumpamaan. Perumpamaan ladang ilalang di antara gandum itu kan perumpamaan. Perumpamaan apa itu? Kebun anggur misalnya, itu kan perumpamaan. Ada juga sindiran. Ya, banyak ayat-ayat Alkitab sindiran ya. Baik perumpamaan, sindiran atau yang ayat Alkitab biasa, pilihannya ada dua. Literal artinya mengartikan secara harafiah, atau Anda pilih tafsir. Mari kita lihat kasus per kasus, nggak usah banyak-banyak, 3 saja ya. Pertama, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bla 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 bla. Kita ya, umat yang membaca Alkitab dengan cara literal, dengan cara harafiah, akan fokus pada kata berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah para Allah. Ya, orang Kristen ya, penganut Allah Esa akan fokus, Roh Kudus akan membimbing ya, sehingga yang difokuskan apa? Berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah para Allah. Ya, dari sini sudah langsung ketahuan bahwa ini bukan jamak. Lalu akan mencari kata, kenapa Allah memakai kata ganti kita? Lalu Roh Kudus membimbing, Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Nah, langsung ketemu toh. Jadi umat Allah Maha Esa, Allah Esa ya toh, akan dibimbing Roh Kudus, sama-sama yang dibaca Kejadian 1 ayat 26, fokusnya akan kepada berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah para Allah. Ya. Lalu akan dibimbing mencari tahu kenapa Allah memakai kata ganti kita. Ternyata ada penjelasan di dalam Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Jadi valid ya, baiklah kita, itu bukan Allah yang jamak. Sebaliknya Tritunggal Maha Sesat memilih memakai tafsir. Ayat yang dibaca sama, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita, tetapi fokusnya beda. Mereka sama sekali tidak ngeh bahwa ayat itu didahului berfirmanlah Allah. Dia fokus pada kata kita. Lalu pikiran mereka dijerumuskan atau diberi hikmat oleh roh iblis. Ya, kan para Tritunggal Maha Sesat itu nggak percaya kepada Yesus adalah Roh Kudus, nggak percaya. Ya, jadi mereka percaya kepada bapa segala dusta, yaitu bapa iblis, Yohanes 8:44. Lalu roh mereka dibimbing, fokusin kata kita. Kita itu kan plural. Ya, lalu mereka berkesimpulan Allah itu jamak, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Astagfirullah, betapa bedanya. Sama-sama Kejadian 1 ayat 26. Umat Tritunggal Maha Sesat penyembah Bapa Iblis akan menyimpulkan Allah itu jamak, 3 pribadi, wah, dengan segala tafsirnya.
Tetapi umat Allah Esa akan dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mengerti bahwa Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah para Allah. Jadi pasti kata ganti kita adalah satu di dalam Yohanes 17 ayat 22. Jadi Allah itu Esa, satu. Tetapi Tritunggal Maha Sesat, penyembah Bapak Iblis akan berkesimpulan Allah itu jamak. Betapa bedanya Pak ya, betul. Itu kasus nomor 1. Sekarang kasus nomor 2, misalnya adalah apa ya, kita sebut saja 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Umat dari Allah Esa yaitu akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tahu bahwa ini kesaksian adalah di surga. Semua yang di surga itu harus roh. Daging dan darah tidak ada di surga. Itu fokusnya. Ya, lalu Roh Kudus akan membimbing mencari tahu siapa Bapa, siapa Firman, siapa Roh yang bersaksi di surga itu. Maka Roh Kudus akan membimbing bahwa Bapa yang dimaksud adalah Bapa kekal Yesus Kristus, Alfa Omega. Yesaya 9 ayat 5, Wahyu 1 ayat 8. Itu yang dimaksud Bapa. Siapa? Yesus Kristus. Lalu Bapa Firman. Firman yang dimaksud adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Siapakah itu? Yesus Kristus. Lalu yang dimaksud roh adalah Roh Kudus di dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22 kalau tidak salah. Yaitu Yesus Roh Kudus. Jadi 3 yang memberi kesaksian di surga adalah Yesus, 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 ya. Jadi ini berbicara bahwa kesaksian di surga itu ada 3 dan ketiganya satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di surga yang bersaksi siapa? Bapa yang kekal Yesus Kristus, Alfa Omega. Kemudian firman Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Itu umat Allah Esa cara membaca Alkitab. Beda dengan Tritunggal Maha Sesat yang fokusnya apa? Ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya adalah satu. Jadi Allah itu 3. Mana yang bilang Allah itu 3? Lalu dia tafsir. Bapa adalah waktu Yesus sujud pada Allah, pada Bapa. Firman adalah firman yang menjadi manusia. Ini bicara di surga, Pak. Di surga darah dan daging tidak ada. Ya. Jadi tidak bisa firman kok firmannya Yesus manusia, nggak bisa. Lalu Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi bagi mereka ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Mereka lupa bahwa di surga harus roh. Jadi Bapa adalah yang Yesus sujud itu. Firman adalah Yesus manusia, coba. Ya, ayam ketawa kan? Ya. Lalu Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi berbeda yang bersaksi di surga. Betapa mampetnya Tritunggal Maha Sesat, ayat Alkitabnya sama. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tetapi karena diurapi oleh roh iblis, Bapa iblis, Bapa pendusta itu, ya, Bapa segala dusta. Maka 1 Yohanes 5 ayat 7 dibilang Tritunggal. Di surga yang bersaksi Tritunggal. Bedakan dengan Allah Esa. Akan tahu di surga itu harus roh. Maka 3 yang memberi kesaksian yaitu Yesus, Yesus, Yesus. Gitu ya. Contoh lain adalah 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu yang menolak Bapa maupun anak. Umat Allah Esa akan dibimbing oleh Roh Kudus. Dia akan fokus. Antikristus berarti Yesusnya harus Kristus.
umat Allah Esa dibimbing Roh Kudus, cari tahu dulu Kristus itu apa. Kristus adalah Mesias, Yohanes 1 ayat 41. Kristus adalah Tuhan, Kisah 2 ayat 36. Yaitu Kristus adalah Roh, Roma 8 ayat 9. Ya, Mesias adalah Allah, Roma 9 ayat 5. Jadi cari tahu dulu, antikristus artinya anti Yesus Allah, anti Yesus Tuhan, anti Yesus Roh Kudus, anti Yesus satu-satunya Allah. Ya. Lalu akan dibimbing. Antikristus itu menolak Bapa dan Anak. Ya, menolak Bapa dan Anak. Siapa Bapa dan Anak? Perhatikan, ketika Yesus sudah Allah, sudah Kristus. Ketika Yesus sudah Kristus, sudah Allah, siapa Bapa dan Anak? Maka akan dibimbing dengan mudah. Bapa adalah Bapa kekal Yesus Kristus, Alfa Omega. Anak adalah Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga yang membara. Siapa? Yesus Roh. Ya, jadi antikristus itu menolak Yesus Allah dan menolak Yesus Roh. Itu maksudnya menolak Bapa dan Anak. Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, itulah antikristus. Itu arti dari Yohanes 1 ayat 22. Tetapi umat Tritunggal Maha Sesat yang diurapi oleh Bapa segala dusta akan beda cara pandangnya. Yaitu mereka akan fokus kepada kata menolak Bapa dan Anak. Bapa dan Anak itu siapa? Yesus manusia sujud pada Bapanya. Tuh, ayat Alkitabnya sama. Lalu mereka bilang, antikristus itu ya orang-orang yang menghilangkan Bapa atau menolak Yesus sujud pada Bapa. Ya, betapa bumi dan langit ya. Kita harus tahu bahwa antikristus itu Yesusnya Kristus dulu. Tidak ada kalau Yesus sudah Kristus, sudah Allah, sudah Tuhan, kok masih bicara Yesus sujud pada Bapa? Ya nggak ada itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sumber malapetaka kekristenan. Ya, membaca ayat pilihannya ada dua, literal, ya, literal itu artinya harafiah, meminta hikmat Roh Kudus. Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka kita mengerti kitab suci. Atau Anda memilih pakai tafsir. Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri. Tritunggal Maha Sesat, penyembah Bapa Iblis, Bapa segala dusta, memilih tafsir. Sehingga ini menjadi doktrin atau menjadi penyesatan sepanjang 2000 tahun. Allah yang esa jadi 3 biji. Ya. Yesus yang Allah cuman jadi anak. Ini kan penyesatan 3 biji. Semua pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat memilih tafsir. Ayat Alkitabnya sama, Bapak Ibu Saudara. Ayat Alkitabnya sama. Ya. Tetapi mereka memilih tafsir ya, sehingga menyimpang luar biasa. Allah Esa dibilang Allah 3 gitu. Esa itu kan artinya satu. Allah itu roh dibilang pribadi gitu. Di surga itu kan mestinya tidak ada hal-hal daging dan darah. Ya, dia nggak dibuka pikiran tentang itu. Yesus Kristus antikristus ya, antinya anti Yesus roh, Yesus Allah, Yesus Tuhan. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi back to the Bible, kembali ke Alkitab, bacalah Alkitab secara harafiah. Harafiah itu artinya secara yang tertulis. Lalu perhatikan Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Jangan pernah membaca Alkitab mendasarkan pada tafsir. Ya, Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri dan menolak takluk kepada segala kebenaran Allah. Silahkan sebutkan pendeta yang berderet-deret di luar sana yang sekarang sudah mulai menghilang karena Henry Tandianta menyuruh keluar dari medsos. Silahkan Anda kowar-kowar di tepi laut, di tepi hutan. Pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat,
penyembah bapa iblis, bapa segala dusta. Perhatikan baik-baik, ayat Alkitabnya sama, yang dibaca sama. Ya, Kejadian 1 ayat 26, 1 Yohanes 5 ayat 7, berapa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayat Alkitabnya sama, tapi artinya bumi dan langit. Ya. Para romo, para pendeta, saya sudah suruh sih kalian keluar dari medsos. Sana kalian koar-koar di pinggir laut, koar-koar di pinggir hutan, sambil toreh-toreh tubuhmu, baca mantra, silahkan panggil-panggil bapamu itu. Bapak, tolong kami tunjukkan, karena Henry Tandianta meminta, buktikan ada Bapak di surga. Seharian, 2 hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dijamin yang muncul bapa iblis, bapa segala dusta. Ya, itu kan gara-gara tafsir, ya. Jadi pemilihan dulu dong, Allah 3 biji, ya. Allah 3 biji, ada lomba pemilihan Allah 3 biji. Pesertanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Babak final, kalau final itu harus Allah itu satu. Panitianya siapa? Yakub dan Alek. Siapa Pak Yakub dan Alek? Sudahlah. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.